Pagi ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Kecamatan Singosari, di mana yang menjadi tujuan kita hari ini adalah wisata pemandian Kendedes. Seperti biasanya, perjalanan kali ini kita hanya berdua saja, saya dengan Mas Dian road bike. Apapun kondisinya, kita tetap penuh semangat. Mas Dian mengendarai sepeda road bike dan saya mengendarai MTB. Kita ngebut di jalanan namun tetap dengan perlengkapan safety agar aman. Perjalanan terasa cepat karena kami tanpa sadar memacu dan mengayuh sepeda dengan kecepatan yang lumayan dari biasanya. Kami sampai di titik-titik yang kita rencanakan. Ternyata lalu lintas hari ini lumayan padat, namun tidak mempengaruhi waktu rute perjalanan. Disiplin waktu itu penting, estimasi dan schedule perjalanan yang kita rancang sesuai dengan rencana awal. Rute pertama yang searah menjadi tujuan kita adalah Candi Singosari, situs sejarah tentang kejayaan bangsa kita di masa lampau. Komplek percandian menempati areal 200 meter kali 400 meter yang terdiri dari beberapa candi. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara. Candi Singosari adalah candi tertinggi pada masanya, setidaknya dibandingkan dengan candi lain di sekelilingnya. Namun saat ini di kawasan Singosari, hanya Candi Singosari yang masih tersisa, sedangkan candi lainnya telah lenyap tak berbekas. Saat ini kita akan menuju ke lokasi candi tersebut. Pintu masuk terlihat sederhana tanpa bingkai berhiasan pahatan. Di atas ambang pintu terdapat pahatan kepala kala yang juga sangat sederhana pahatannya. Adanya beberapa pahatan dan relief yang sangat sederhana menimbulkan dugaan bahwa pembangunan Candi Singosari belum sepenuhnya terselesaikan. Bisa kalian saksikan patung kepala kala terlihat pahatannya masih sangat sederhana, belum terselesaikan. Sejarah Candi Singosari berdasarkan penyebutannya pada Kitab Negara Kertagama Pupuh 37 ayat 7 dan 38 ayat 3 serta Prasasti Gajah Mada bertanggal 1351 Masehi yang terletak di halaman kompleks candi menyebutkan bahwa candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, Raja Kertanegara yang mangkat pada tahun 1292 Masehi akibat istananya diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin Jayakatwang. Kuat dugaan candi ini tidak pernah terselesaikan dibangun. Yang kita lihat ini adalah Dwara Pala. Dwara Pala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa berbentuk manusia atau monster. Biasanya Dwara Pala diletakkan di luar candi, kuil atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dwara Pala ini terbesar di Jawa terdapat di Singosari yang kalian saksikan saat ini. Selanjutnya, setelah dari Candi Singosari, kita langsung meluncur ke wisata pemandian Kendedes. Jarak candi dengan pemandian Kendedes sekitar 500 meter, sangat dekat sekali. Rute perjalanan ini benar-benar menyenangkan. Jalanan kampung yang ramai menjadikan suasana makin memukau. Karena memang lokasi tempat ini adalah kawasan padat penduduk dan menjadi bukti di sini adalah pusat pemerintahan kerajaan zaman dahulu. Kami pun sampai juga di wisata pemandian Kendedes dan ternyata tutup. Kita lalu menyusuri sungai di sekitaran lokasi. Ternyata terdapat hamparan indah yang saya sebut sebagai wisata sedair pemandian Kendedes. Lokasi ini adalah miniatur kecil yang indah yang sangat mirip dengan wisata sedair Poncokusumo. Airnya sangat jernih dan sangat alami. Terobati sudah kerinduan kami akan keindahan alam yang memukau ini. Disajikan unik dan asri di sekitaran lokasi yang padat penduduk. Tempat ini gratis untuk dikunjungi, menyajikan pemandangan yang sangat menarik untuk dijadikan spot selfie. Kalian bisa mandi dan bermain air dengan menyenangkan. Lokasi berada di sebelah timur persis pemandian Kendedes. Kalian dapat berenang dengan santai dan nyaman di sini. Aliran air ini bersumber dari dalam pemandian Kendedes. Kedalamannya adalah sekitar 1 meter, cukup dangkal dengan aliran air seperti parit yang deras. Bisa kalian lihat betapa jernihnya air tersebut, sangat segar bila kita mandi di sini. Istimewa. Terlihat banyak warga yang melakukan aktivitas mencuci pakaian dan berendam di aliran sungai ini. Pesona Singosari memang tak ada habisnya untuk dieksplorasi dan dibahas, begitu menarik dan istimewa. Kejernihan air terpancar hingga dasar sehingga kondisi tanah tidak berlumpur cenderung berbatu dan berpasir. Membuat kejernihannya pun tetap terjaga, semoga akan tetap lestari seperti ini. Kondisi siang dengan cuaca yang panas, bisa kalian bayangkan jika mandi di sekitaran sungai ini akan terasa begitu segar dan menyenangkan. Banyak sekali hal menarik yang dapat kita temukan di sini, yaitu sayur sedair. Sayur ini sangat spesial buat saya. Bukan hanya karena kandungan nutrisi yang termasuk hebat dibanding sayuran lain, selada air ini adalah tanaman indikator. Dia hanya mau tumbuh di air
dengan kualitas air yang terbaik. Maka biasanya selada air tumbuh di aliran air yang tidak jauh dari sumber mata air. Bila suatu tempat masih bisa tumbuh selada air, hampir bisa dipastikan kualitas udara dan air di situ masih sangat baik. Saya dan Mas Dian melakukan eksplorasi kecil dengan menikmati pemandangan yang cantik ini. Berkeliling di kawasan pertanian sedair ini milik warga dengan bermain air yang jernih, membuat hati ini menjadi tenang dan bahagia karena suguhan hamparan hijau tersebut. Jernihan airnya menggoda saya untuk berkali-kali membasuh muka untuk merasakan kesegarannya. Penataan tanaman begitu indah dan alami, sehingga saya dan Mas Dian betah berlama-lama di sekitar lokasi tersebut. Di sini, menurut saya bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi tentang tanaman dan air. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Juga bisa dijadikan lokasi tempat studi atau outbound untuk siswa-siswi dari sekolah sekitar, yaitu sebagai laboratorium penelitian alam terbuka. Begitu banyak potensi yang bisa didapat dari lokasi ini. Di beberapa titik, saya masih menemukan sampah plastik bekas, deterjen, dan sampo. Semoga ada kesadaran masyarakat yang mandi dan beraktivitas di situ tidak membuang sampah sembarangan. Kami pun berjalan mengelilingi kawasan untuk memuaskan rasa penasaran kami. Melihat setiap detail yang ada di lokasi tersebut akan dapat menjadi bahan narasi dalam video ini. Berharap tidak ada yang terlewatkan sehingga dapat kita sampaikan kepada kalian semua. Kita benar-benar puas mengelilingi lokasi ini. Bisa kalian lihat betapa indahnya kawasan ini. Saya sebut sebagai wisata Sedair Sumber Kendedes. Tidak berlebihan jika saya menjuluki sebagai wisata Sedair Sumber Kendedes karena keindahannya yang memukau. Buat sobat telur yang melihat tayangan ini, berikan pendapat kalian tentang wisata Sedair Sumber Kendedes ini. Silakan lempar pendapat kalian di kolom komentar. Kami pun melanjutkan perjalanan ke lokasi pertanian di sekitar Singosari ini. Melewati jalan setapak dan kita menuju lokasi pertanian rakyat, ternyata melewati makam seorang tokoh. Beliau adalah Eyang Junggo. Menurut beberapa sumber, beliau adalah orang yang babat alas Kerawang Singosari. Kami sejenak menuju dan mampir ke makam tersebut. Disinilah letak makam beliau. Makamnya berada di atas mata air, di bawah pohon. Lokasinya berada di sebelah utara Sedair. Setelah mengamati keadaan dan suasana makam, kami melanjutkan perjalanan menuju kawasan pertanian. Lokasi pertanian juga tidak jauh dari Sedair tersebut. Saya langsung terjun ke persawahan, menghampiri bapak-bapak yang sedang melakukan panen padi. Tidak lupa saya mengucapkan salam. Saya disambut dengan penuh keramahan dan senyuman. Beliau ini mengatakan, "Ayo ndang disodrek," yaitu plesetan dari kalimat syuting video, yang berarti ayo cepat disuting. Benar saja, saya pun tertawa mendengarkan beliau bercanda seperti itu. Saya pun mengajak beliau untuk sejenak mengobrol. Assalamualaikum, Bapak Sinten niki? Bapak Nasib. Acara panen nggih, Pak? Panen. Istimewa lur, desa napa niki? Candi Renggo. Singosari lur. Mantap. Mas niku namine sinten, Pak? Sunario. Pak Sunario. Lah sing geblok niku, Pak Sinten? Pak Sinten? Warsun. Pak Warsun. Waduh lur, mantap iki sak tim lur. Seperti inilah kegiatan para petani-petani Indonesia. Mantap sekali. Asli warga Candi Renggo, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mantap, mantap. Pun Pak, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salim dulu. Istimewa. Assalamualaikum. Setelah bercanda berdiskusi dengan para petani tersebut, kami berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Setelah puas bersenang-senang dengan berpetualang, tujuan terakhir adalah pulang. Mantap, mantap. Untuk perjalanan pulang, kita lebih memilih jalur alternatif agar terhindar dari kendaraan-kendaraan besar, agar lebih aman dan santai. Ternyata rute yang kita lewati sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Perjalanan kali ini berjalan dengan cukup sukses sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Terima kasih buat sobat telur yang sudah menyaksikan tayangan ini dimanapun kalian berada. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe di channel ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.
Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lur, oke Lur, mantap. Wano.